Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya ayah bunda dan anak-anak semua yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan soleha, serta diberikan semangat yang luar biasa untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertepatan sekali dengan Hari Ibu. Adalah momen yang tepat untuk kita sebagai orang tua untuk mengetahui peran kita khususnya untuk ibu-ibu. Nah, Umi kebetulan nih Ya, apa kabar Bu Lia? alhamdulillah baik Umi. Umi apa kabar Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, Umi. Kebetulan nih Ya, kita kan seorang ibu ya Umi ya. ya, Nah, betul sekali Bu mm-mm. Lia. Tepat sekali nih mau bertanya nih kira-kira Umi dalam Islam ibu itu perannya dalam Islam seperti apa sih? Ya, Gambarannya seperti apa? baiklah Bu Lia, dalam Mm-mm. kesempatan yang berbahagia ini di momen Hari Ibu ya. Iya. Nah, kita akan bincang-bincang sedikit tentang ibu ya. Dalam Islam, ibu itu begitu sungguh dimuliakan. Mm-mm. Siapa yang memuliakannya, Bu Lia? Ternyata Rasulullah sendiri ya, Iya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya ya menceritakan tentang posisi ibu itu ya. Di hadis ini disebutkan siapa gitu ya yang paling berhak ya bagi kalian untuk berbakti kepadanya, yaitu ibu. Iya. Ibu baru ayah. Iya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, Umi akan membacakan hadisnya ya Iya. secara lengkap ya. Mm-mm. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullahi man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Ya. Artinya seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Mm-mm. Kata Rasulullah, ibumu. Dan kemudian orang itu bertanya kembali, terus siapa lagi ya Rasul? Kata Rasul, ibumu. Bertanya lagi orang itu kedua kalinya, terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu, ya. Kemudian bertanya lagi orang tadi ya sampai 3 kali. Terus ya Rasul, ibumu. Bertanya lagi yang keempat kali kata Rasul, baru ayahmu. Masya Allah. Nah ya jadi dari hadis ini jelaslah bahwa ibu itu posisinya begitu dimuliakan. Ya ditandai dengan penyebutan ya. Siapa yang paling berhak untuk kalian itu hormati? Kalian berbuat baik gitu ya, itu adalah ibu baru ayah gitu ya. Kenapa ya pertanyaannya ya Bu Lia ya? Masya Allah ya, luar biasa sekali ya Umi ya. Sampai 3 kali disebutkan. Sungguh luar biasa peran ibu, perjuangan ibu sini. Iya. Jadi kalau kita mengacu ya pada hadis tadi, kenapa sampai ibu itu disebut 3 kali daripada ayah? Berarti kan di sini ada sesuatu yang istimewa nih pada diri ibu. Kenapa ibu ya? Karena secara alaminya ya Allah sudah menciptakan seorang perempuan itu menjadi ibu. Karena tugas perempuan itu nanti dia apa Bu Lia? Pertama dia mengandung gitu ya. Bu Lia udah tahu bagaimana rasanya mengandung? Luar biasa sekali Umi prosesnya ya. Gitu ya. Jadi kalau di Al-Quran itu digambarkan ya wahnan ala wahnin. Yang namanya mengandung itu seperti dia perempuan itu ya, ibu itu ya dalam kondisi lemah, wahan ya. Kemudian setiap bulan bertambah terus kelemahannya. Maka dikatakan wahnan ala wahnin. Nah itu ketika si ibu itu mengandung ya Bu ya.
Nah, setelah mengandung belum selesai nih Iya, tugasnya. belum. Habis itu apalagi? Melahirkan, Ini gimana itu. rasanya yang melahirkan? Subhanallah, Masya Allah, gelombang-gelombangnya, gelombang cinta ya. gelombang Masya cinta kalau Allah, itu ya. sekarang itu ya namanya. Nah, selesai lahir anaknya, apa sudah selesai tugasnya? Belum lagi. Belum. Habis itu si ibu harus Menyusui menyusui. anaknya, benar sekali. Disitulah ujian ya. Iya, benar. Ujian bagi seorang ibu ya. Mm-mm. Diuji dengan apa, Bu? Gimana tuh ujiannya ketika Kalau menyusui? menyusui itu ya harus Ya, bergadang. harus begadang Terkadang ya. anaknya rewel ya. Betul sekali. Terkadang susah Iya. tidur, jadi capek sekali. Itu kalau Dan tidak, itu dirasakan oleh para ayah? tidak. Tidak ya. Tapi peran ayah di sini juga penting untuk ibu. Harus Iya, mensupport dan mendukung ibu. betul. Nah, apakah selesai setelah menyusui? Belum Tugas ibu. selesai. Iya. Setelah itu kan harus merawat ya, merawat. Dan ketika anak itu belum memasuki jenjang sekolah, ya, anak itu berarti dalam masa hadonah atau masa pengasuhan bagi ibu. Nah, selesai masa hadonah, ya, anak itu kemudian memasuki masa tamyiz, gitu ya. Baru kemudian anak bisa dilepas untuk bisa bergaul ya. Makanya anak itu kemudian disekolahkan. Nah, saat itulah kemudian ibu dan ayah punya peran yang besar ya untuk mendidik anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Tetapi dari masa mengandung sampai menyusui gitu ya, itulah masa-masa di mana di sana Rasulullah begitu gitu ya memuliakan ibu. Karena pekerjaan ibu itu tidak dilakukan oleh ayah. Begitu, Bu. Ya, sungguh luar biasa perjuangan seorang ibu ya ya. Sehingga sekarang ya kita bisa sebesar sekarang ini berkat ibu. Iya. Nah, tentu anak-anak ulul albab di rumah sangat menyayangi ibunya. Iya. Kira-kira nih Mi, seperti apa sih sikap-sikap yang harus dilakukan oleh anak-anak yang soleh dan solehan terhadap ibunya? Iya. Baiklah Bu Lia, sebetulnya ya perintah untuk berbuat baik kepada ibu itu ya, itu disebutkan dalam Al-Quran ya, di surat Al-Isra. Nah, anak-anak yang saleh dan saleh di rumah ya, Umi akan membacakan ya firman Allah ya dalam surat Al-Isra ya, yang bunyinya begini. Simak ya baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughan indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dari ayat ini jelaslah Allah memerintahkan kepada kita ya. Kita ini kan walaupun sudah dewasa begini ya Bu ya, tetap anak bagi orang tua kita ya. Begitu juga dengan anak-anak ya. Ibu dan Umi Indah di rumah ya. Tentu kalian semua adalah anak bagi ayah dan bunda kalian. Nah, dari ayat ini bagaimana seharusnya bersikap? Ya pertama berbuat baik ya kepada orang tua, khususnya ibu. Bagaimana ya cara berbuat baik kepada ibu? Nah, ibu kita itu kan banyak pekerjaan di rumah.
memasak, mencuci gitu ya, kemudian membereskan rumah. Nah, kita sebagai anak yang soleh, bagaimana kita menunjukkan sikap yang baik kepada ibu kita? Salah satunya dengan membantu Membantu pekerjaan pekerjaannya. ibu gitu ya. Misalnya apa Bu Lia? Ya, mencuci Menyapu. piring, iya, menyapu Yang bisa rumah. dikerjakan ya oleh anak-anak yang soleh Anak-anak, dan soleha di iya. rumah gitu ya. Atau misalnya kalau punya adik, Menjaga menjaga adik, adik, mengajak main adik, jangan bertengkar ya. Iya, Kalau bertengkar nanti nambah nambah lagi. pekerjaan ibu. Nah, itu yang pertama ya, berbuat Iya, baik kepada ibu. ibu. Kemudian apalagi Bu Lia? Ya, tadi ya dikatakan dalam ayat ini, wala takullahuma uffiu gitu ya. Jadi janganlah kalian itu mengatakan perkataan Nah, perkataan itu perkataan yang kasar. Iya. Mungkin kalau sekarang itu bisa disamakan dengan perkataan Iya. gitu ya. Misalnya ibunya minta tolong, nanti dulu Bu gitu ya. Atau perkataan apa lagi ya? Orang Bengkulu itu Bu Lia. Yang Yang kasar-kasar. nada Itu. tinggi Nada itu udah tinggi kasar itu gitu ya. Nggak Nah, ini yang boleh. menyebabkan ibu kita nanti jadi sedih, Sedih. gitu ya, jadi bersusah, berkeluh kesah dan lain-lain. Nah, kemudian dari ayat ini juga ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendoakan ya orang tua kita, khususnya ibu ya, supaya ibu kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan juga ibu kita itu diberikan kemudahan dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Dan yang terakhir dari ayat ini juga sebetulnya kita bisa menunjukkan rasa sayang kita kepada ibu dengan apa? Menunjukkan ya akhlak yang mulia di hadapan ibu. Jangan hanya menunjukkan prestasi saja di sekolah mulia ya gitu, tapi tunjukkan juga akhlak yang akhlak dan adab yang baik kepada ibu. Iya, benar. Nah, begitu Bu Lia ya. Iya, Masya Allah Umi ya. Begitu ya anak-anak soleh dan soleha. Siapa sih yang tidak bangga? Ibu mana sih yang tidak bangga melihat anaknya suka membantu ya, menyayangi ibunya. Tapi tentu ya Umi ya, tidak bisa instan anaknya menjadi soleh dan soleha. Tentu ada perjuangan seorang ibu dalam mendidik anaknya. Nah, bagaimana Umi supaya ibu ini bisa bisa mencipta, bisa menjadi pendidik ya, mendidik, tidak hanya melahirkan saja. Iya, mendidik anaknya menjadi soleh dan soleha. Iya. Nah, inilah yang paling penting ya di momen hari ibu ini. Ya, kita berdua sebagai ibu ya ingin mengajak para bunda-bunda ya, khususnya bunda-bunda yang ada di rumah nih ya. Marilah kita menjadi ibu yang bahagia ya, karena ibu yang bahagia itu adalah ibu yang ridho, ibu yang menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ciri ibu yang bahagia itu seperti apa ya Bu Lia? Iya, tidak suka marah ya. Kira masih suka marah ini soalnya. Jadi ibu yang bahagia itu kenapa Bu Lia? Ibu yang menerima dengan ikhlas, ibu yang menerima dengan percaya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini diberikan amanah sebagai ibu kan, amanah itu dari Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja kita menerimanya dengan tadi ya, penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur ya, sambil terus belajar ya. Ada satu hadis Bu ya. Gimana tuh? Tentang penghargaan juga ya dari Rasulullah terhadap seorang ibu ya, bahwa di bawah telapak kaki ibu itu ada surga ya. Benar. Apa enggak Bu ya hadisnya? Coba Umi. Jadi al jannatu tahta aqdamil ummahati rawahu Ahmad ya. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, hadis riwayat Ahmad ya. Nah, ini sebenarnya luar biasa ya gitu, bahwa di telapak kaki kita itu ada surga. Maknanya apa Bu Lia? Bahwa ketika kita itu sebagai seorang ibu ya, menjadi ibu yang tadi bahagia, yang menerima dengan sukacita amanah yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa belajar ya, berproses untuk menjadi ibu yang tadi ya, kalau dalam Islam itu ibu sebagai murabiatul ajiyal ya, jadi dia adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anaknya, maka insya Allah gitu ya akan menjadi
pahala jariah Iya. gitu. Pahala jariah itu apa maksudnya? Pahala yang terus mengalir ya, walaupun ibu itu sudah ada di liang kubur gitu. Dari mana pahala itu didapatkan? Dari tadi dia selama di dunia itu punya anak yang soleh gitu. Yang salah satu ciri anak soleh itu dia mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Jadi kalau sekarang ibunya masih suka marah-marah gitu ya, masih kurang sabar ya, maka ingat-ingatlah hadis ini ya, Iya. bahwa ibu itu harus menjadi ibu yang tadi ya, didambakan oleh anak-anaknya ya. Kenapa? Karena anak-anaknya ingin mendapatkan surga dari ibunya tadi. Begitu mulia. Ya harus sabar-sabar lagi sebagai ibu. Tentu tidak mudah memang. Nah, makanya seorang ibu ya harus menuntut ilmu juga ya Umi ya. Makanya proses untuk menjadi seorang murabbiyatul ajyal tadi atau pendidik generasi tadi harus dimulai dari tadi kesadaran si ibu dulu gitu ya. Untuk apa? Berproses. Ya. Namanya proses berarti jangan melihat hasil ya, tetapi melihat aktivitas atau amal-amal yang dilakukan. Apakah sudah maksimal atau belum. Nah, amalnya betul kata Bu Lia tadi adalah dengan belajar. Ya. Nah, ini belajar ini nanti kan kaitannya dengan perintah Rasul juga ya. Apa Bu Lia? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan ya, khususnya ibu. Berarti ilmu apa yang dibutuhkan seorang ibu agar menjadi ibu yang tadi yang mendapatkan gelar ada surga di telapak kakinya, telapak kakinya ya, berarti apapun itu yang terkait dengan pengasuhan anak, mendidik, mulai dari memilih calon pasangan. Iya, iya kan? Iya benar sekali. Iya, berarti kan nggak instan ya proses memilih pasangan nih, khususnya ini nih guru-guru yang masih gadis nih. Bagaimana perlu ilmu kan, mencari pasangan yang nanti soleh juga ya untuk bisa menghasilkan generasi yang soleh dan soleha. Belajar bagaimana tadi ya ilmu tentang kehamilan, kemudian sampai dia melahirkan, menyusui pun punya ilmunya Bu ya. Benar. Gitu. Sampai kemudian selesai hadonah pengasuhan dan anak itu sampai dia dalam masa proses menuju sekolah gitu ya. Dan ini semua butuh ilmu. Dan Bu Lia di sekolah kita ada gitu iya ya? ada parenting. Gitu. Wadahnya sudah disiapkan oleh sekolah Ulul Albab. Parenting yang ada setiap bulannya. Nah, setiap bulan ya. Jadi jangan jangan disia-siakan momen ini. Nah, Umi, program parenting tadi yang disediakan oleh Ulul Albab ya setiap bulan. Kesempatan nih untuk ayah bunda luangkan waktunya sebulan sekali untuk ilmu yang diberikan gratis soalnya nih. Ilmu yang bermanfaat ya. Bermanfaat. Gitu. Dan ini diterapkan Bu ya. Nah kalau diterapkan gitu dan anaknya berhasil menjadi anak yang saleh dan saleha, berarti kan jadi amal jariah juga Bu ya. Benar sekali. Berarti luar biasa ini ya. Semoga nanti didukung oleh ayah dan bunda di rumah. Ya luar biasa sekali ya Umi ya perbincangan kita hari ini. Tapi sayang sekali karena waktunya sudah habis ya Umi ya. Semoga di momen Hari Ibu selanjutnya kita bisa berbincang-bincang kembali. Dan harapan kita kita baik kami berdua sebagai guru pendidik di sekolah dan bunda-bunda di rumah sebagai pendidik di rumah ya, kita bisa saling bekerja sama, saling bersinergi ya untuk mewujudkan anak-anak kita menjadi generasi pemimpin penerus peradaban mulia di masa depan. Amin. Dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikianlah ya Bunda, semoga bermanfaat perbincangan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.